Anas ibn Malik mengatakan, aku mencium tangan Nabi SAW dan aku merasakan tidak ada tangan yang lebih sejuk, lebih halus melebihi tangan Rasulullah SAW. Ketika seorang sahabat ini berjalan, didatangi oleh tabi'in. Salah seorang tabi'in ini kemudian bertanya, ya Anas, hei Anas, hal ra'aitan Nabiya sallallahu alaihi wasallam, apakah engkau benar-benar telah memandang Rasulullah dengan matamu? Apa jawaban Anas? Oh na'am, ra'aitu bi'ainayya. Orang itu nanya lagi, dengan mata yang mana? Mata yang ini. Ditunjuk matanya. Maka orang itu minta izin, wahai Anas, izinkan aku mencium mata yang matamu itu memandang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nisfu sujud nggak? Saya nggak habis pikir itu, kenapa orang berani mengatakan ini cium mata, bukan hanya cium tangan. Bahkan Ibnu Abi Mulaikah datang kepada salah seorang sahabat Nabi dan mengatakan, mana lisan yang dulu lisanmu itu diludahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikeluarin lidahnya, dicium lidahnya itu bukan homreng itu Pak, bukan. Tahu homreng kan? Bukan. Itu yang disebut dengan bab at-tabarruk, bab mengambil keberkahan cinta kepada orang yang mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu kali Umar yang punya anak ini ya, Abdullah bin Umar lebih tepatnya, merindukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia cari di mana dulu Nabi pernah jalan-jalan, dia cari jejaknya dan dia jalan di jejak itu sambil mengenang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikenang. Dan dia teringat di pohon yang ini Rasulullah dulu pernah duduk, tapi pohonnya sudah dipangkas, tinggal cuma ya bekas-bekasnya. Nabi dulu pernah berteduh di situ. Dia berteduh di situ, pohonnya sudah nggak ada. Di situ dia mengenang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah maulid yang dibuat oleh Abdullah bin Umar. Kenapa dia nggak perlu buat maulidan seperti orang-orang kita, seperti ulama di Hadramaut, seperti ulama di Al-Azhar? Itu di Mesir, orang buat dari 1 Rabiul Awal sampai tanggal 12, ditutup dengan pawai sholawat. Setiap tempat bos, karena saking gembiranya merindukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan menyembah Nabi, tapi mengenang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita tidak bisa melihat hari ini di manakah telapak Rasulullah, kita nggak tahu di manakah pohon Nabi dulu berlindung. Maka teman-teman semua, kita husnuzon sama orang maulid, mungkin dia ingin mengenang cinta para sahabat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau khuluk silahkan terapkan di tempat masing-masing. Anda ke Timur Tengah, ketemu Syekh Timur Tengah, cium tangan begini, dia tidak terbiasa. Dia akan katakan, jangan cium tangan begini, peluk aja. Karena adatnya begitu. Ya, di kita mungkin berbeda. Di kita berbeda. Begitu ketemu dengan guru misalnya, syekhnya, dia cium tangan, adabnya seperti itu. Nah, mesti belajar sampai ke situ. Saya ngeliat ada beberapa konten tuh yang tidak tepat. Adat di Timur Tengah dibawa diterapkan ke sini dalam konteks khuluk nggak sama. Sehingga menjadi suul adab. Ketemu kiai, ini orang ngaji juga belum pernah, baca Quran belum lancar, andalkan terjemahan. Ketemu dengan ulama yang sangat luar biasa, kiai besar dan sebagainya, salaman pengen begini. Anak kebayang nggak? Anak TK, anak SD diajarin salaman begini kepada orang tua yang di atasnya. Kan di adat kita tidak masuk. Al-adatul muhakkamah di usul fikihnya, tradisi itu menjadi hukum sepanjang dipandang baik oleh agama. Tuh. Syekh Sudes waktu ketemu seorang khattat, penulis mushaf Quran, itu tangannya dicium oleh beliau. Karena tangan itu digunakan untuk melayani Al-Quran. Sanadnya ada. Nah, jadi jangan berdebat pada sesuatu yang remeh, yang tidak penting. Oh ini nggak ada dari Nabi salaman begitu. Bukan mengkultuskan, itu adabnya kok. Khuluk. Jelas ya? Nah.